siapa nih emang nih? Siti Badriah. Oh Siti Badriah yang ini? Oh Siti Lu Badriah. baru di kampung ini ya? Baru. Ini nama anaknya siapa? Nama anak saya Maimunah. Oh emang udah keturunan namanya lucu-lucu ya. Siti Badriah. Itunya Markona. Moe maneh. Moe maneh. Ngomong lagi. Bagus. Siti, lu ini ada bapaknya kagak anak? Jangan Siti, Badriah. Kerenan dikit. Oh, iya. Bedrai. Bedra ya. Ayah dengarkanlah. Sip sini Sip. Tumben bagus suara lu. Lu Tumben ngina bagus sama suara lu. Ejek. Boleh kesini sebentar? Kenapa? Aku titip ini ya. Titip ini sebentar ya. Titipin ini kenapa, Neng? Enggak, ribet aja gitu. Tadi jangan pergi dulu. Kenapa? Lu kagak baca ini warung encum. Enggak, tapi aku mau nitipin ini aja. Ini Ini ribet bukan banget soalnya penitipan kalau aku- anak. Tuh ya Allah sian amat. buat mbaknya Ini sama anaknya sini ya. siapa? Enggak tahu saya anak siapa. Anaknya siapa Neng? Nggak Jangan tahu, nggak terima bertanggung kasih. jawab. Assalamualaikum. Nah dulu sini dulu subuh-subuh. Ini bukan penitipan Encum, anak. astagfirullahaladzim banyak istighfar lu subuh-subuh ini Pagi-pagi, kebiasaan banget ya bang ya. Ada dia apa? suruh istighfar teh dia. Emang kenapa disuruh istighfar? Pagi-pagi udah nitipin anak. Ini kan warung encum bukan nitipin anak. Orang Enggak, nitip anak mau aja. bikinnya mau. Suka, enak. Tapi nitipin. Itu jangan dikencengin kali ngomongnya. Encum sok tahu lu. Tahu cu. Tak dulu bertetangga harus baik dititipin anak ya kagak apa-apa. Kan ini anaknya kalau anaknya balita mah nggak apa-apa. Tanya dulu kenapa dititipin coba. Anaknya masih bayi. Kenapa lu Tanya titipin? dulu. Ya ribet aja. Kan? Ibu-ibu Sip, masak apa? kasih ke dia. Kasihan Sip, lu. kasih. Aduh. Kasih. Maaf nih. Ayo duduk deh. Lu mau bener-bener kudu ngobrol yang sama kita nih. Mah sih. Duduk, Bikin duduk, duduk, suka ya. tapi ngurusin ribet. Udah, Encum kasih minum aja nih. Ribet banget tau gak sih bawa anak kayak gini kan kenapa sih nggak mau dititipin gitu? Ntar dulu ye, mau nanya dulu namanya siapa nih emang nih? Siti Badriah. Oh Siti Badriah yang ini? Oh Siti Lu baru di Badriah. kampung ini ya? Baru. Ini nama anaknya siapa? Nama anak saya Maimunah. Oh emang udah keturunan namanya lucu-lucu ya. Siti Badriah. Itunya Markona. Moe maneh. Moe maneh. Ngomong lagi. Bagus. Siti, lu ini ada bapaknya kagak anak? Jangan Siti, Badriah. Kerenan dikit. Oh, iya. Bedrai. Bedra ya. Bedraya. Justru bapaknya ini bikin ribet. Bapaknya malah pergi sendirian. Terus? Sama cewek lain terus ya itu wajar dong kan ini ngasihin ke Pak Hansipnya. Aduh. Nah kan karena saya nggak mau lah ngurusin Tapi sendirian. emang dia pantas sih kalau dikasih anak tumpangan nih. Bisa kodong-kodong kali dia. Ini Neng, Neng Bedrai. Nih, minum dulu. Ngomongnya bedrai. Bedrai nih minum sambil istighfar Neng. Anak dibuang-buang no. Kagak dibuang titip, tapi mau ditinggalin. Gini tapi ini Lumayan buat dijual cum. bener banget bang, banyak banget tuh sekarang tuh zaman sekarang ya. Ibu-ibu yang kebingungan, bapaknya kagak ada, terus anaknya lahir, dibuang. Ini Apa masih mending kata dititip. Bang Jack dibungkus? Mana si uduk? Ada dibungkus, taruh di Dibedong kresek. maksudnya. Bukan, taruh di kresek. Astagfirullahaladzim. Itu di otak ibu-ibu yang kayak gitu tuh apaan ya bang ya? Iya otaknya senti doang yang gitu Iya. makanya. Aduh. Tapi kalau ini masih lumayan lah dititipin. Dititipin Iya kan. titipin, tapi kalau nggak diambil-ambil, Nah Ya ada itu berarti juga, udah jadi milik kan? si Pak Hansip. Digade kayak digade. ada lagi bang, tetangganya juga gitu pas ngelahirin dia ngerasa nggak bisa ngurus. Tapi ini suami istrinya ada, tapi emang tingkat ekonominya rendah banget gitu. Dia mikir gini, daripada anak saya sengsara dititipin aja ke panti asuhan, diurusin sama negara. Kalau gitu gimana ya? dan kebanyakan emang ibu juga ya. Maksudnya yang buang itu kan kebanyakan ibu udah nggak sanggup, tinggal sama suami, jadi korban lah. Karena dia korban, akhirnya dia ngorbanin anaknya. Kalau enggak MBA Bang Jack kata Apaan tuh orang-orang MBA? mah MBA apaan? MBA. Merit by accident. Ya Allah. Ekci, Ya, gitu Gaulnya bahasanya. kegaya. Ya. Tahu dia kalau yang begitu-begitu. itu nyangkut sama gemblong. Nah gitu gimana bang? Jadi kenapa Rasulullah ketika ditanya sama seorang sahabat, orang yang pertama kali harus aku muliakan kan ibumu, setelah itu ibumu lagi 3 kali, baru ayahmu. Nah semua ulama tafsir mengatakan kenapa saat itu Rasul, ulama hadis mengatakan kenapa Rasul mengatakan sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Karena di sini terletak 3 kewajiban seorang ibu. Pertama dia yang hamil, dia melahirkan,
dia juga menyusui. Nah, 3 hal ini adalah anugerah wanita yang tidak dimiliki setiap laki-laki. Iya laki-laki hamil cuma Pak Hansip doang. Belum lahir-lahir. Harusnya bersyukur kan. Nah, mungkin pertama pertimbangan ekonomi. Zaman sekarang perempuan boro-boro ngurusin anak, ngurusin diri sendiri aja udah susah. Iya benar. Boro-boro beli susu yang sedemikian mahal, buat dia makan aja udah ribet. Nah, Akhirnya mau nggak mau, yaudah deh, ditaruh di panti asuhan segala macam. Ini dosa besar, zambun azim, dosa yang besar. tapi niatnya kan biar anaknya kagak melarat kayak ibunya, Bang. Kalau ini kasus yang mana nih, yang dibuang apa yang di panti Yang asuhan dulu? dititipin panti asuhan baik-baik karena dia takut gak keurus anaknya. Kalau di panti asuhan, Masih lumayan pertama, mending ya kali ya. kalau memang dia tidak melepaskan secara penuh tanggung jawabnya, seminggu sekali bisa Tengokin. nengokin. Ya ibunya kerja jadi pembantu rumah tangga atau kuli cuci lah misalnya kan, dapat uang beliin susu anaknya ditengokin. Itu boleh. Yang nggak boleh kalau nitip niatnya lepas Buang. tanggung jawab. Iya. Kan niatnya Nurani sama. ibunya udah kagak ada ya. Betul. Binatang aja kalau anaknya jauh dikit dia bisa cari-cari marah atau gimana ya. Apalagi ini Tuh, manusia. Berarti kalau gitu manusianya udah lebih rendah dari binatang. Tuh, ayam aja ngerti Saatnya tuh, minum. ayam aja pintar, Neng. Dengerin Bunyi tuh, gitu. Neng. Saatnya minum nih, bener. Nih Bang Jack, Ah, kan Kenapa sih tiba dry ya? bener. dry. Inggris gitu Inggris. ngomongnya ya. Iya. Ini kan ada kadang-kadang tuh orang tua, emaknya gitu, suka nyuruh anaknya itu ngelakuin hal-hal yang nggak baik. Kayak misalnya gitu-gitu. Gitu-gitu kalau apaan? anuan gitu. Anuan apaan? Yang Pukul maksiat bilang, pokoknya. Ya, gitu maksudnya maksiat gitu. Judi apa segala Nyuri macam. juga nyuri. Gitu Ada lagi yang kan. orang tua maaf ya ngejual anaknya Nah, gitu. ada yang kayak gitu tuh. Malah minta setoran dari anaknya. Ada yang gitu, Bang. Iya. Makanya selama perintahnya bukan kepada syirik kepada Allah, wala taqul lauma uffin kata Allah. Kita nggak boleh ngucapin apalagi yang kalimat yang lebih kasar daripada itu. Harus kita musyawarah, nggak boleh ngebentak. Aja nggak boleh, aja nggak boleh. Walaupun orang tuanya udah belangsak begitu ya, Bangsa. tetap nggak boleh. belangsak. Kita ini ngomong Misalnya gitu. nyuruhnya kepada selama itu bukan syirik ya, kecuali kalau kamu harus nyembah berhala, itu harus tegas. Tapi kamu harus judi, harus segala macam, harus dengan bahasa yang baik. Ada etika berbicara dengan orang tua, beda dong. Kalau pengen banget ngomong tapi takut dosa. Mamah maksudnya. Garing ya. Garing. Jadi kalaupun mau menolak harus dengan cara yang baik juga. Harus dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Kan kalau dalam bahasa daerah tuh ada tingkatan-tingkatannya kan, ada level-levelnya. Bahasa ke orang yang tua bahasanya ini, yang seumur ini. Ke orang tua juga begitu, dengan bahasa yang sopan dan baik. Terus ada lagi di keluarga nih, ada yang misal bapaknya pengen soleh sendiri gitu, dia khusus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah buat dia sendiri tanpa dia mengerjakan buat anak-anaknya. Kayak gitu gimana ya? Jadi Dia ada- tetap bisa masuk surga. Ini ada cerita di akhirat nih. Ada orang tua, alim, rajin ibadah. Pokoknya udah paling top ibadahnya. Di sorga tinggal selangkah lagi. Malaikat udah mempersilahkan, silahkan masuk. Ini ahli sorga. Udah set. Iya, di belakang ada yang manggil. Tar dulu, gitu kan, kayak di film-film gitu. Jangan dikasih masuk dulu, kata malaikat. Loh, kenapa? Ini orang tuaku nih. Dia mau sholat sendiri, aku nggak diajak. Ngaji sendiri, aku nggak diajak. Enak-enak aja di sorga, gue di neraka. Nggak mau, pokoknya ayah harus masuk ke neraka. Itu kata anaknya tuh. Kata anaknya, dia nuntut balik. Haknya dia untuk dibimbing, diarahkan. Oh bisa gitu bang? Akhirnya tinggal selangkah lagi masuk surga, nggak jadi dong. Kata malaikat tuh, makan dulu bareng-bareng, cuci dulu bareng-bareng. Kenapa? Si anaknya. Nah, karena engkau ingin masuk surga sendiri. Kan jelas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin punya tanggung jawab buat ngebimbing, ngarahin yang dibimbing. Ngebimbing makmum. Ya sekarang imam. Ya kalau misalnya imam nggak ngajak-ngajak yang belakang, jangan jadi imam kan gitu. Nah itu. Jadi bisa menghambat masuknya surga ketika kita tidak mengajarkan buat anak kita. Namanya orang soleh tidak hanya soleh kepada Allah, tapi juga soleh kepada orang-orang yang ada di dekat. Tapi ada juga nih kasusnya anaknya kagak bisa dididik, udah semaksimal mungkin udah masukin pesantren, Nurunin sendiri keluar tetap gitu. aja dia mah Nah. emang gitu. Bandel-bandel. Oh, gitu Kan gimana itu ya? jelas. Iya, curhat sedikit ya Pak ya. Iya. Bapaknya. Nah, itu gimana tuh nasib bapak saya? Kasih saitai. Kalau saya tanya iya sih. Enggak, kalau merubah orang itu bukan hak manusia. Kayak tadi kan Nabi Muhammad nggak bisa merubah pamannya.
Padahal pamannya yang ngebimbing dari kecil sampai Nabi jadi Rasul, tetap padahal sudah dapat label Rasul, tetap Allah nggak memberikan hidayah. Orang itu kan nggak akan berubah kalau dia nggak mau merubah dirinya sendiri kan. Al-Quran menyebutkan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dia mau merubah diri sendiri, baru bisa berubah. Jangan berharap orang lain bisa merubah diri kita atau dari kita merubah orang lain. It's impossible. Oh my god. Berapa lama ngapalinnya? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Tapi yang jelas menjadi orang tua itu adalah anugerah. Tidak semua orang juga berkesempatan merasakan nikmatnya menjadi orang tua ya. Tapi ya gini, Bang Jack, kan orang itu udah ceraian, ya cerai gitu. Tapi terus anaknya itu, Nah ini ketularan nih ngomong ini. anaknya itu tinggal sama mamanya gitu, Tunggu, mamanya. Ya jadi cerai nih ya, cerai nih berdua. Nah itu Ya cerai berdua nggak bareng-bareng. Iya. Pukul dulu punggungnya. Intinya jadi binnya itu nggak pakai bapak aslinya gitu, sedangkan bapak aslinya itu masih ada gitu. oh nggak boleh. Oh, boleh ya? Harus pakai ayah kandung. Dimanapun itu ayah berada. Kalau nggak mau gimana, Bang? Siapanya yang nggak Enggak, mau? jadi Hubungannya nggak baik, kadang-kadang gitu kagak mau Mamanya nih yang nggak mau. gitu. Ini Jangan- agama itu hukum itu harus tegas. Kalau keke berarti yang dosa siapa itu? Yang saya yang kekeh, Si bapaknya. yang si bapaknya itu nggak bisa. Nih ayah kandung sekalipun sudah, misalnya nih nggak ngurusin tuh ayah kandung, nggak ngasih nafkah, tapi tetap secara darah daging itu kan yang dia hasil perbuatan hasil kerjasama yang baik antara Antara emak sama bapak. bapak dan ibu. halus kan bahasanya kan? Iya. Bapak Ini sama kayaknya di ibu. sini ada virus yang baru nih, virus gagap. Nih. Si Hansip. Gitu, tetap secara darah daging itu yang dilihat. Nggak ngasih nafkah, ngelantarin. Kalau nikah tetap Timbang nikahin doang masa dia kagak mau ya gitu ya. harus ke ayahnya, nggak boleh yang lain. Yaudah terakhir deh Bang, kasih motivasi buat para orang tua nih, orang tua yang baru apalagi nih biar merasakan betapa berkahnya menjadi sosok orang tua. Birrul walidain, ini kan artinya adalah menghormati orang tua. Tidak hanya birrul walidain sekarang, birrul aulad, birrul banat. Bagaimana tidak hanya anak beretika kepada orang tua, tapi orang tua juga udah saatnya belajar beretika kepada anak. Apalagi zaman sekarang nih.